man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ketiga perkara ini ada pada diri kita sebagai seorang mukmin, maka kita akan merasakan halawah. Kita akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Jadi kalau ketiga-tiganya perkara ini ada pada diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita akan merasakan halawatal iman, lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama di mana kita akan merasakan manisnya, lezatnya iman ialah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 24. Sudah dibuka? Surat berapa ya? Surat ke-9 ayat 24. Insyaallah Bapak Ibu kelihatan wajah-wajah para penghafal Quran semua di sini. Surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kadang-kala baca Anas nyambung ke Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu alam. Ini apakah terlalu banyak hafalan atau jarang diulang ya? Memang salah satu hafalan agar kita kuat itu adalah selalu di murojaah. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa Anas Al-Falaq nggak pernah tertukar? Sering. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, duha, tahajud. Karena sering. Ya. Al-Kafirun. Favorit. Terus Al-Kafirun favorit juga ya Bapak Ibu ya. Ina atau Ina juga favorit. Nah, insyaallah di surat At-Taubah mudah-mudahan juga jadi favorit untuk kita dihafal, diingat, dikaji, ditadaburi ya, juga diamalkan. Surat 9 ayat 24, bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, Qul itu artinya katakanlah. Qul a'udzu, nah kita sering dengarnya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Qul itu berarti katakanlah. Qul katakanlah. Dan ini menggunakan huruf apa Bapak Ibu? Qaf. Kalau pakai qaf, Qul artinya katakanlah. Kalau pakai huruf kaf, Qul itu artinya makanlah. Ya. Jadi ada Qul, ada Qul. Maka di sini penting untuk kita belajar ilmu tajwid, ilmu tahsin Al-Qur'an, agar setiap pelafalan, penyebutan ini tidak keliru. Karena keliru baca maka keliru arti, keliru makna. Bagaimana Ustadz, saya bukan disengaja kelirunya, tapi karena masih terbata-bata. Wa ya ta'ta'u, masih terbata-bata. Bahkan terbata-batanya sekaligus terbatuk-batuk. Ya. Belum apa-apa udah banyak batuk. Jadi ketika seseorang terbata-bata ya membaca Al-Qur'an, bukan jadi dosa tapi justru jadi pahala. Walahu ajran kata Rasulullah SAW. Bagi siapapun yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, ya mohon maaf banget, mungkin di usia sekarang tapi belum bisa baca Al-Qur'an, tapi ada kemauan untuk terus belajar membaca Al-Qur'an, maka insya Allah Bapak Ibu mendapatkan walahu ajran, 2 ganjaran, 2 pahala. Nah, ketika seseorang kemudian berupaya terus untuk memfasihkan, untuk mentartilkan bacaan Al-Qur'annya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap pelafalan demi pelafalan. Nah, kalimat qul kembali lagi ini diartikan adalah katakanlah.
Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, ikhwan, saudara. Ini ikhwan ya, bapak ibu adalah akhwat, laki-laki adalah ikhwan dan akhwat. Wa ikhwanukum, saudara-saudaramu. Wa azwajukum, artinya apa bapak-bapak? Istrinya berapa? Banyak Ya, istri ya. Istri-istrimu, keluargamu, apalagi? anak-anak, Wa asyiratukum wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Nah, ini Bapak Ibu. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Hati-hati kalau bapak, anak, istri, rumah gitu kan, perniagaan yang takut rugi, bisnis takut hancur, itu ternyata lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, ya, warning, hati-hati. Jangan sampai keluarga yang kita cintai itu ternyata melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ya. Pekerjaan yang kemudian kita hari ini lakukan, bisnis, Bapak Ibu kan para pebisnis aja miliarder semua uang dagang. Jangan sampai kemudian melalaikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Azan-azan, bisnis, azan-azan, rapat-rapat. Ya. Biasanya kalau lagi rapat, kalau lagi azan, alhamdulillah mendengarkan. Setelah azan, nah, melanjutkan. Ya, dan nanti udah 5 menit jelang masuk ke waktu berikutnya baru pada saat. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ketika kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka ketika an-nida, seruan azan itu, kita bergegas untuk melakukan. Masya Allah, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa 1 jam, bahkan kalau di Haram itu ya ada jamaah yang 2 jam sebelum waktu sholat, kemudian mereka sudah bergegas masuk ke dalam masjid. Ingin sholat depan imam atau ingin sholat di saf pertama? Saf pertama depan imam, nanti dulu sholat ya. Masya Allah, tabarakallah, mereka kemudian memiliki mujahadah kesungguhan. Mereka punya kesemangatan dengan niatan untuk mendapatkan imbalan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga rela meskipun pegal, meskipun kesemutan ya, meskipun ngantuk, tapi Masya Allah, tabarakallah, ngantuknya, capeknya, lelahnya itu semua akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan surganya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita sama-sama termasuk mengingatkan saya, yuk cintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada siapa. Ya, kalau ternyata kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadi nomor wahid, menjadi nomor 1, maka insya Allah kehidupan kita pun akan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya, kehidupan kita ketika kita mengutamakan Allah, maka apa sih yang kita harapkan dari dunia ini? Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibu sudah hafal ya, yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Jadi ternyata kuncinya adalah ketakwaan kalau kita ingin mendapatkan kehidupan di dunia ini, juga nanti kehidupan di akhirat, keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ya Allah, berikan kepada kami hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kita pun berharap kebaikan kelak diraih, didapatkan oleh kita di akhirat. Terus saya semutan, Masya Allah, tabarakallah. Karena dingin. Itu Bapak Ibu ya, surat At-Taubah tadi ayat 24. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya menjadikan utama dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Di antara sahabat Rasulullah, ya, kalau saya tanya sahabat Rasul itu ada berapa?
Banyak. Banyak. Berapa Pak? Lu sensidemen ya? Semuanya berapa? Yang Pulau Rasidin 4. Yang dikuburkan di Baqi itu berapa orang? Wah. Di Madinah. Itu Tiga, ya? Utsman bin Affan kalau nggak salah di situ. Ya. Jadi jumlah sahabat Rasulullah itu ada 124.000. 10 ribunya dikuburkan di pemakaman Baqi ya di Madinah Al-Munawwarah. Dari 124.000 yang ibu-ibu hafal, bapak-bapak hafal berapa? Gak apa-apa, Sedikit. Ah, sebut aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Abu Hurairah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Anas Amr bin Malik, As yang kemarin. Utsman bin Affan radhiyallahu Ya. anhu, Ali bin Abi Thalib. radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Saya bin Abi Zubair. Nah, di antara sekian banyak sahabat Rasulullah SAW, ya, ada seseorang yang bernama Jabir. Jabir, ya. Jabir. Jabir. Nah, kenapa saya cerita Jabir. Jabir? Karena Jabir ini, masya Allah, Jabir. tabarakallah, dulu sewaktu hidup di zaman Rasulullah SAW, Jabir termasuk pemuda yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jabir ini, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam sejarah, sewaktu beliau jomblo, di sini ada yang jomblo. Nah, waktu jomblo, Jabir ini kemudian ditawari oleh Rasulullah SAW seseorang yang kelak akan mendampingi kehidupannya. Jadi ketika Jabir belum menikah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Jabir, lantas Jabir ditawari perempuan yang kelak akan menjadi istrinya Surga. Jabir radhiyallahu anhu. Ketika itu Bapak Ibu, Jabir apa ya namanya? Nggak pede gitu. Apa nggak pede itu ya? Minder lah, pesimis, karena Jabir, mohon maaf ya kalau dari sisi wajah tidak seganteng yang lain. Dari sisi ekonomi pun ya orang Kurang. miskin. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW memilih Jabir, bukan memilih, menawarkan mati kepada syahid Jabir itu untuk sebelum malam menikahi pertama. seseorang yang kelak menjadi istri. Kalau yang namanya perintah Bapak Ibu ya, orang-orang yang mukmin yang taat itu sami'na Wa ta'ana. apapun yang diperintahkan maka sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Jabir tidak sedikit pun menolak tawaran tersebut. Apalagi cantik. Apalah. Ya ini yang saya mau Cantik jelaskan. dan kaya. Ternyata tawaran perempuan yang kemudian menjadi istrinya Jabir ini cantik, keturunan bangsawan, Kaya. soleha, kemudian kaya raya. Wah, lengkap banget lah. 9,9 gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah pilihan Rasulullah SAW. Ketika Jabir kemudian mengetahui istri yang bisa dibilang apa bahasa Indonesia sempurna itu? Perfect, ya. Sempurna banget. Kemudian Jabir menerima tawaran tersebut. Tapi menerima tawarannya sebetulnya adalah betul-betul karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Akhirnya singkat cerita, Jabir menikah dengan perempuan yang luar biasa tersebut. Baru menikah, pengantin baru, Panggilan kemudian jihad. Rasulullah SAW memberikan seruan untuk Berjihad. seluruh para sahabat melakukan Jihad. jihad. Apa yang dilakukan Jabir, Bapak Ibu? Ikut. Jabir kemudian rela meninggalkan istrinya dan daftar menjadi peserta jihad, dan disebutkan dalam sejarah akhirnya Jabir kemudian syahid, wafat di medan peperangan. Ya, padahal baru menikah, pengantin baru. Masya Allah, tabarakallah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Jabir? Jabir ternyata Lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lantas istrinya ditinggalkan demi seruan jihad yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisah yang menginspirasi bagi kita semua, dan itulah yang kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat At-Taubah ayat ke-24. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berikutnya, tadi yang pertama ya. Berikutnya yang kedua, bagi siapapun yang ingin merasakan manisnya, lezatnya iman, selain satu, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Allah. Bapak Ibu cinta sama suami sama istri karena siapa? Karena Allah. Apakah karena dijodohkan? Atau karena mak comblang? Ketika kita dipasangkan dengan pasangan hidup kita hari ini, itu semua adalah
karena Allah. Maka mencintai seseorang karena Allah itu insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Saya sering nanya ke jamaah yang udah senior, di sini ada yang pernikahannya 20-30 tahun? 20 sih lebih. Bapak? Sudah 20 tahun? 25 tahun? Ada yang lebih senior? Pak Hamdan. Usia pernikahan Bapak? Usia pernikahan? 36, Lupa. 36. Lupa. Mungkin yang ke satu Pak. 36. 36 tahun, Masya Allah. Ada yang lebih senior usia pernikahan? Gak ada ya? 36 tahun, 20 tahun. Apa sih yang menyebabkan rumah tangga kemudian masih tetap utuh di usia 36 tahun? Pasti landasannya adalah karena kecintaan kepada Allah. Ingat kata Rasulullah, Sama Pak mirip Pak aja. Syuting. Bukan menteri. kata Rasulullah, tunkahul mar'ah arba'in. Seorang wanita itu dinikahi atas 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha kecantikannya, Cantikannya. wali hasabiha karena Keturunannya. wali diniha dan karena Agamanya. agamanya. Ini kalau karena agamanya, karena Allah, kata Rasulullah apa? Fadbar bidati Pilihlah. kalibat syada. Pilihlah karena agamanya, maka kalian akan Selamat. selamat. Jadi usia 36 tahun, usia 20 tahun masih tetap terawat dengan baik, pasti modalnya adalah kecintaan kepada pasangannya adalah karena Allah SWT. Ketika karena harta, Bapak Ibu, yang namanya harta, orang namanya harta ya, sekaya apapun pasti ada masa expire-nya. Cantik, ganteng, ya, Expired. selama apapun pasti akan Expired. keriput expired. Keturunan pun demikian. Tapi kalau karena agama, maka Rasulullah SAW memberikan statement kalimat syadaka, maka kalian dipastikan akan selamat. Selamatnya di dunia, selamatnya juga kelak di akhirat. Makanya wajar kalau setiap ada pengantin, doa yang sering disampaikan apa? Barakallahu laka wa barakallahu Barakallahu laka wa barakallahu baraka alaika wa jam'ahuma bi khair. Atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma Ma bi khair. Semoga Allah berkahi Kedua. kalian berdua. Apalagi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, dan Allah berkahi terus kalian berdua, wa jama'a bainakuma bi khair. Mengumpulkan. Semoga Allah menyatukan. Menyatukan, mengumpulkan. Dan Allah semoga menyatukan kalian dalam kebaikan. Ya, sakinah, Mawadah warahmah. Maka kalau yang kedua ini kemudian kita amalkan pun, ya, Allah akan memberikan kepada kita kelezatan manisnya. Dan yang terakhir, karena udah jam 6:14, sudah nggak kuat pengen. Buang air kecil. Oh, ada yang Pengen buang air kecil. udah pengen ke toilet ya. Baik, terakhir aja Bapak Ibu. Suruknya mohon maaf. minta lagi ya. Jam Yang terakhir, 16.09 ya. sudah masuk. Perkara yang akan menyebabkan seseorang merasakan manisnya lezatnya iman adalah seseorang benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika kita benci, nggak suka dengan kekufuran, kita benci terhadap hal-hal yang sifatnya juga dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan merasakan lezatnya manisnya iman. Kita benci kalau bermaksiat kepada Allah, kita benci kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita benci kalau kemudian kembali kepada masa-masa silam, ya, masa-masa yang barangkali banyak sekali kekhilafan, banyak sekali kesalahan. Kebencian tersebut maka insya Allah akan menyebabkan kita merasakan lezatnya manisnya iman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan ketiga perkara ini insya Allah nanti kita lanjut, masih ada beberapa hari ya. Kita membiasakan ada ya sekitar 16-20 menit kajian agar ada ilmu yang bisa nanti kita dapat sebulan ini tidak sia-sia. Bukan sholatnya saja, ada sedekahnya ya, ada sharing ilmunya juga, mungkin Bapak Ibu bisa sharing pengalamannya ya, insya Allah.